Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai obligasi syariah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah yang diampu oleh Ibu Zulfia Rahmawati, SE, MSEI. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Tiara Salma Rosida, Muhammad Suryadinata, Elvin Nurhasanah, Galuh Aprelina Natasa, dan Azaria Redita Firly Haliza. Data BPRS tentang obligasi syariah. Komposisi obligasi pada investasi lembaga penjamin. Lembaga penjamin menetapkan 8,90% total investasinya pada instrumen obligasi. Sementara itu, 47,75% investasinya difokuskan pada surat berharga negara atau SBN yang menjadi instrumen dominan karena sifatnya yang beresiko rendah, menjadikannya pilihan utama dalam jaga keberlangsungan dana panjang. Komposisi obligasi pada investasi dana pensiun. Berdasarkan komposisi prestasi dari berbagai dana pensiun, terlihat bahwa surat berharga negara atau SBN merupakan instrumen yang paling mendominasi. Pada DPPK PPMP, alokasi investasi utama adalah SBN sebesar 35,83% dan obligasi atau suku 25,42%. Di DPPK PPIP, pola serupa juga terlihat, yaitu SBN 40,28% dan obligasi atau suku 21,76%. Sementara pada DPLK menunjukkan porsi yang lebih rendah terhadap instrumen tersebut dengan obligasi 9,89% dan SBN 24,85%. Dominasi SBN dan obligasi mencerminkan kepercayaan pada instrumen pemerintah, sementara suku menjadi pilihan syariah yang paling populer, menunjukkan strategi investasi yang seimbang antara risiko dan imbal hasil. Pengertian obligasi syariah. Obligasi syariah atau suku adalah instrumen keuangan berbasis syariah yang digunakan sebagai alternatif pendanaan yang tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis bunga, suku menggunakan akad-akad syariah seperti ijarah, mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lainnya sebagai dasar kontraknya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, suku adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh emiten kepada pemegang suku, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang suku berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dan obligasi pada saat jatuh tempo. Asas obligasi syariah. Yang pertama, asas syariah atau kepatuhan terhadap syariat Islam. Seluruh proses penerbitan, akad hingga transaksi sukuk harus mematuhi hukum Islam dan tidak boleh mengandung unsur riba atau bunga, kelebihan pembayaran yang ditentukan di awal, gharar atau ketidakpastian, adanya ketidakpastian dalam objek akad atau kontrak, maisir atau judi, spekulasi berlebihan yang tidak berdasar pada kepemilikan real. Yang kedua, asas keadilan dan keseimbangan. Transaksi dalam suku menekankan pada keadilan bagi semua pihak yang terlibat seperti penerbit, investor, dan pihak ketiga. Risiko dan keuntungan dibagi secara adil sesuai akad. Yang ketiga, asas kepemilikan aset atau underlying asset. Dalam sukuk harus ada aset real atau proyek yang menjadi dasar dari sukuk tersebut. Investor menjadi pemilik manfaat atas aset tersebut, bukan sekedar pemberi pinjaman seperti pada obligasi konvensional. Yang keempat, akad transparansi dan kejelasan akad. Setiap akad atau ijarah, musyarakah, mudharabah, dan sebagainya harus jelas tertulis dan disepakati bersama sejak awal untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Yang kelima, asas tolong-menolong atau ta'awun. Sukuk didasarkan pada semangat untuk saling membantu antar pelaku ekonomi melalui mekanisme investasi yang saling menguntungkan dan halal. Tujuan obligasi syariah. Yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan yang halal.
Sukuk menjadi alat pendanaan bagi pemerintah maupun perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa mengandung unsur riba, gharar maupun maisir. Yang kedua, mengembangkan pasar keuangan syariah. Tujuan strategi sukuk adalah untuk memperkuat ekosistem ekonomi Islam dan memperluas instrumen keuangan syariah sehingga menarik investor yang ingin berinvestasi secara halal. Yang ketiga, menyediakan pilihan investasi bagi masyarakat muslim. Sukuk memberikan alternatif investasi yang sesuai syariah bagi investor retail maupun institusi, sehingga mereka bisa mengembangkan dana tanpa melanggar keyakinan agama. Yang keempat, mendukung proyek infrastruktur dan investasi produktif. Dana dari penerbitan sukuk umumnya digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, membiayai proyek produktif dan nyata yang menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial. Yang kelima, mendorong stabilitas ekonomi dan keuangan. Dengan sistem yang berbasis aset nyata dan keadilan suku, cenderung lebih stabil dan tahan terhadap spekulasi sehingga bisa mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. Fungsi obligasi syariah yang pertama sebagai instrumen pengelolaan keuangan negara dan korporasi. Sukuk digunakan oleh pemerintah dan perusahaan untuk mengatur arus kas dan pendanaan jangka menengah hingga panjang, khususnya dalam proyek-proyek strategis. Yang kedua sebagai instrumen pasar modal syariah. Sukuk berfungsi sebagai alat investasi dan perdagangan dalam pasar modal syariah untuk memperkuat ekosistem keuangan Islam. Yang ketiga, sebagai mekanisme peralihan dana dari investor ke proyek produktif. Fungsi utama suku adalah sebagai saluran yang menghubungkan investor dengan proyek nyata melalui sistem yang sesuai syariah. Yang keempat, sebagai penyeimbang instrumen konvensional. Suku memberikan pilihan berbasis syariah yang menyeimbangkan dominasi obligasi konvensional di pasar keuangan. Yang kelima, sebagai alat implementasi kebijakan fiskal syariah. Pemerintah menggunakan suku sebagai bagian dari strategi pembiayaan anggaran, terutama dalam konteks APBN dan pembiayaan proyek berbasis syariah. Selanjutnya, jenis obligasi syariah. Yang pertama, suku ijarah. Suku ijarah adalah jenis suku yang menggunakan akad sewa-menyewa. Dalam skema ini, investor membeli aset yang kemudian disewakan kepada pihak penerbit. Imbal hasil yang diterima investor berasal dari pembayaran sewa atau ujrah. Suku ini mirip dengan obligasi konvensional dari segi kestabilan imbal hasil, namun berbeda secara prinsip karena tidak mengandung bunga. Suku ijarah biasanya digunakan untuk membiayai aset produktif seperti gedung, kendaraan, atau infrastruktur lainnya, dan tergolong aman karena pembayaran imbal hasil tetap. Yang kedua, suku mudharabah. Suku mudharabah didasarkan pada akad kerjasama antara pemilik modal yaitu investor dan pengelola usaha yaitu mudharib. Dalam sistem ini, investor menyediakan dana sementara penerbit mengelola dana tersebut dalam proyek bisnis tertentu. Keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh investor selama bukan akibat kelalaian pengelola. Suku jenis ini cocok digunakan untuk proyek yang produktif, meskipun risikonya relatif lebih tinggi karena imbal hasil bergantung pada performa usaha. Yang ketiga, suku musyarakah. Suku musyarakah menggunakan akad kemitraan, di mana dua pihak atau lebih menyatukan modal untuk membiayai suatu proyek atau usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai proporsi kontribusi modal masing-masing pihak. Suku musyarakah sering digunakan dalam investasi jangka panjang, seperti pembangunan properti atau sektor energi. Jenis ini memberikan distribusi risiko dan hasil yang lebih adil serta mendorong prinsip saling bekerja sama dalam pembiayaan. Yang keempat, suku murabahah. Suku murabahah adalah suku berbasis jual beli dengan margin keuntungan. Dalam hal ini, penerbit membeli suatu barang dan menjualnya kembali kepada investor dengan harga yang disepakati, termasuk margin keuntungan. Suku ini sederhana dan mudah diterapkan, namun memiliki keterbatasan, yaitu tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder apabila belum menjadi kepemilikan aset real. Umumnya digunakan untuk pembiayaan pembelian barang modal seperti mesin atau bahan baku. Yang kelima, ada suku istisna. Suku ini digunakan dalam proyek konstruksi atau produksi barang tertentu yang dipesan lebih dahulu. Dalam suku istisna, investor memberikan dana untuk membiayai pembuatan atau pembangunan suatu proyek
dan pembayaran dilakukan setelah proyek selesai. Risiko dalam suku ini cukup tinggi karena terdapat ketidakpastian dalam pelaksanaan proyek seperti keterlambatan, perubahan biaya atau hasil akhir yang tidak sesuai. Meskipun demikian, suku istisna sangat cocok untuk proyek infrastruktur skala besar. Yang terakhir, ada suku wakalah. Suku wakalah merupakan suku yang menggunakan akad perwakilan. Dalam hal ini, investor menunjuk penerbit sebagai wakil untuk mengelola dana pada aset atau proyek tertentu. Imbal hasil diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut. Jenis ini cukup fleksibel karena dapat mencakup berbagai jenis aset dalam satu portofolio dan memungkinkan pengelolaan dana secara profesional. Suku wakalah sering digunakan dalam skema pembiayaan dengan manajemen investasi syariah. Peringkat obligasi syariah. Peringkat obligasi syariah merupakan hasil penilaian atas tingkat kemampuan dan kesanggupan penerbit dalam memenuhi kewajiban pembayaran imbal hasil dan pelunasan pokok sukuk. Peringkat ini penting bagi investor untuk menilai tingkat risiko dan kredibilitas dari sukuk yang akan dibeli. Peringkat berfungsi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan investasi. Semakin tinggi peringkatnya, maka semakin rendah risiko gagal bayar dan sebaliknya. Selain itu, peringkat juga mencerminkan kesehatan keuangan penerbit dan kondisi proyek atau aset yang menjadi dasar penerbit sukuk. Peringkat sukuk dikeluarkan oleh lembaga pemerintah seperti Pevindo, Fitch Ratings, Moody's, dan Standard & Poor's. Di Indonesia, lembaga pemeringkat yang paling umum adalah Pevindo. Contoh peringkat obligasi syariah dari Pevindo antara lain ada ITAAA, peringkat tertinggi, menunjukkan risiko sangat rendah dan kepatuhan penuh pada prinsip syariah. Kedua ada ITAA, sangat baik, risiko sedang. Selanjutnya ada ITA, baik, risiko sedang. Ada ITBBB, cukup aman, risiko moderat. Ada ITCCC dan lebih rendah, rentan gagal bayar risiko tinggi. Dengan kesesuaian prinsip syariah ditandai akhiran SY. Perbedaan obligasi syariah dan obligasi konvensional. Dari variabel pembeda, untuk yang sukuk ada akad transaksi dengan 14 jenis akad. Untuk obligasi konvensional tidak ada akad. Yang kedua ada sifat. Untuk sukuk bukan utang, tetapi investasi, bagian kepemilikan aset, proyek, atau jasa tertentu. Untuk obligasi konvensional bersifat surat utang. Untuk jaminan aset minimum 51% dari aset atau tergantung kesepakatan kontrak. Dan untuk obligasi konvensional umumnya tidak ada atau tidak diperlukan. Selanjutnya klaim. Untuk sukuk, klaim kepemilikan terhadap aset, proyek, atau jasa yang menjadi objek kontrak. Untuk obligasi konvensional, klaim kreditor terhadap entitas yang dipinjamkan dan di beberapa kasus terhadap aset. Untuk jaminan, untuk sukuk sendiri, jaminan berupa hak kepemilikan aset, proyek, di samping jika ada penambahan modal lainnya. Sedangkan obligasi konvensional pada umumnya tidak ada penjaminan kecuali ada beberapa kasus obligasi atau gadai pegadaian. Selanjutnya ada return. Untuk sukuk tidak dijamin oleh insurer. Indikatif berdasarkan pendapatan atau income berupa bagi hasil, margin atau fee. Sedangkan obligasi konvensional berupa float atau tetap. Selanjutnya kupon. Untuk sukuk pendapatan atau bagi hasil, imbalan atau fee. Untuk obligasi konvensional bunga atau riba. Yang selanjutnya jenis investor. Untuk sukuk yaitu syariah atau konvensional. Untuk obligasi konvensional yaitu konvensional. Tujuan sukuk sesuai dengan syariah. Tujuan obligasi konvensional dapat dilakukan untuk tujuan apapun. Fatwa DSN untuk sukuk nomor 33 DSN MUI 2002 obligasi syariah mudharabah dan nomor 41 DSN MUI 3 2004 obligasi syariah ijarah. Untuk obligasi konvensional tidak ada. Kesimpulan, obligasi syariah atau sukuk adalah instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip Islam tanpa unsur riba dan berbasis akad seperti ijarah, mudharabah, dan musyarakah. Sukuk berfungsi sebagai sumber pembiayaan halal dan peluang investasi aman. Dengan peringkat yang jelas dan jenis yang beragam,
obligasi syariah menjadi solusi keuangan yang adil dan transparan bagi penerbit dan investor. Sekian pemaparan dari kelompok 2 mengenai obligasi syariah. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.